Selamat pagi teman-teman dan Prof. Zebik. Assalamualaikum. Hari ini Kiki akan mempresentasikan bahwa didaktik dan metodik sebagai teori khusus pendidikan preskriptif. Ini daftar isinya. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran. Karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Kegiatan guru yang utama adalah menerangkan dan siswa mendengarkan atau mencatat apa yang disampaikan guru. Jenis-jenis metode pembelajaran berpusat pada guru. Pertama itu metode ceramah. Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pembelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada kelompok siswa. Metode ceramah sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau struktur. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik pada guru ataupun siswa. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa. Mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah. Sehingga ada guru yang berceramah berarti ada proses belajar dan tidak ada guru berarti tidak ada belajar. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Kelebihan metode ceramah. Ada beberapa alasan mengapa metode ceramah sering digunakan. Alasan ini sekaligus merupakan kelebihan metode ini. Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah dilakukan. Mudah dalam hal ini dimaksudkan proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap. Sedangkan mudah dalam hal ini dimaksudkan metode ceramah hanya mengandalkan suara guru, dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru-guru dalam waktu yang singkat. Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Kelebihan metode ceramah terakhirnya itu organisasi kelas dengan menggunakan metode ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan persiapan yang rumit, asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Metode ceramah juga ada kelemahan. Kelemahan metode ceramah ada 4. Pertama, materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kedua, ceramah yang tidak disertai dengan
peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Verbalisme adalah penyakit yang sangat mungkin disebabkan oleh ceramah. Oleh karena itu, dalam proses penyajiannya guru hanya mengandalkan bahasa verbal dan siswa hanya mengandalkan kemampuan auditifnya. Sedangkan disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama, termasuk dalam ketajaman menangkap materi pembelajaran melalui pendengarannya. Ketika guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas. Namun, secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti berlangsungnya proses pembelajaran. Pikiran melayang kemana-mana atau siswa mengantuk karena gaya bertutur guru tidak menarik. Terakhir, melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa telah mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Walaupun ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan tidak ada seorang pun yang bertanya, semua itu tidak menjamin siswa seluruhnya sudah paham. Metode pembelajaran berpusat pada guru. Keduanya itu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi dapat menyajikan bahan pembelajaran lebih konkret. Dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inguiri. Metode demonstrasi digunakan oleh tujuan atau bertiga. Pertama itu mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dikuasai oleh siswa. Kedua itu mengkonkretkan informasi atau penjelasan kepada siswa. Yang terakhir itu mengembangkan kemampuan pengamatan kepada para siswa secara bersama-sama. Metode ini juga ada kelebihan dan kelemahan. Pertama, melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari sebab siswa disuruh langsung memerhatikan bahan pembelajaran yang dijelaskan. Kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Ketiga, dengan cara mengamati secara langsung siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Kelemahannya juga ada 3. Pertama, metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa persiapan memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat
Memadai yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. Terakhirnya itu demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Proses pembelajaran siswa. Jenis metode pembelajaran berbesar pada guru ketika itu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara menyampaikan pelajaran oleh guru dengan cara mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Metode ini dimaksudkan untuk meninjau pelajaran yang lalu agar para murid memusatkan lagi perhatiannya tentang sejumlah kemajuan yang telah dicapai sehingga dapat melanjutkan pada pelajaran berikutnya dan untuk merangsang perhatian murid. Tujuan metode tanya jawab. Pertama, untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Kedua itu untuk mendorong siswa berani mengajukan pertanyaan kepada guru tentang masalah yang belum dipahami. Ketiga itu menimbulkan kompetisi belajar yang sehat, di mana siswa yang aktif dan dapat menjawab pertanyaan guru atau siswa lain dengan baik akan lebih percaya diri. Dan siswa yang belum aktif atau tidak menjawab pertanyaan guru atau siswa lainnya dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam kesempatan lain. Keempat itu melatih siswa untuk berpikir dalam berbicara secara sistematis dan sistemik berdasarkan pemikiran orisinil. Kelima itu dengan metode tanya jawab siswa diarahkan agar mengerti, memahami, dan berinteraksi secara aktif dalam pembelajaran sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Kelebihan dan kelemahan metode ini. Kelebihan. Pertama itu siswa akan menjadi aktif dengan sendirinya. Kedua, siswa tidak mengalami kebosanan karena dalam metode tersebut melibatkan siswa. Ketiga, dapat memotivasi siswa untuk berani bertanya dan menjawab. Dan metode ini juga ada kelemahan. Pertama, siswa yang tidak aktif cenderung tidak memperhatikan materi yang disampaikan guru. Kedua, metode ini tidak dapat berjalan dengan baik jika siswa dominan pasif di dalam kelas. Ketiga, hanya membuang-buang waktu saja jika tidak mendapat respon baik dari siswa. Selanjutnya itu jenis-jenis metode pembelajaran berpusat pada siswa. Apa itu metode pembelajaran berpusat pada siswa? Nah, ada bertiga. Pertama itu membantu siswa-siswa koneksi lalu, sekarang, dan masa depan. Kedua itu libatkan siswa dalam pembelajaran dan penilaian. Ketiga itu biarkanlah siswa-siswa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Pada akhir 1940-an, psikologi humanistik secara terhadap muncul pada saat itu. Psikologi humanistik percaya bahwa manusia adalah penguasa tingkah laku dan bahwa pengalaman diri dan mempengaruhi tingkah laku individu. Psikolog Amerika Carl Rogers adalah salah satu perwakilan dari teori humanistik. Teori human-centered learning ini berdasarkan teori konsultasi
non-direktif. Dalam hal pendidikan mengedepankan ide student-centered teaching. Berpusat pada siswa adalah jenis baru dari filosofi pengajaran dan metode pengajaran, yang secara signifikan berbeda dari metode pengajaran tradisional dalam hal pengajaran di kelas. Mode pengajaran, proses pengajaran, dan hubungan guru siswa. Makna pengajaran yang berpusat pada siswa. Metode pengajaran yang berpusat pada siswa menekankan pada partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, dan guru hanya menempati posisi sekunder, sehingga disebut juga pengajaran tidak langsung, indirect instruction. Karena relatif sedikit langkah yang jelas dalam keseluruhan proses pengajaran. Struktur isi buku teks relatif tidak lengkap. Pengetahuan isi dan konsep yang akan diperoleh tidak spesifik dan jelas. Jenis pengajaran ini disebut juga pengajaran yang tidak jelas. Ciri-ciri rancangan pengajaran metode pengajaran berpusat pada siswa. Ada 5. Pertama itu siswa memiliki otonomi penuh dan terlibat dalam kegiatan belajar yang mereka sukai. Kedua itu gunakan diskusi kelompok dan kegiatan kelompok untuk memecahkan masalah. Ketiga itu ngambil metode evaluasi diri atau standar evaluasi internal sebagai dasar evaluasi. Keempat itu ada hubungan erat antara konten pembelajaran dan kehidupan nyata. Kelima itu guru memiliki pengalaman mengajar yang cukup untuk menghadapi berbagai situasi pengajaran. Selanjutnya ada strategi pengajaran metode pengajaran yang berpusat pada siswa. Ada 8. Pertama, gunakan situasi kehidupan sebagai konten pembelajaran. Kedua, menyediakan sumber data yang lengkap dan melimpah. Ketiga, gunakan kontrak pembelajaran untuk mendorong siswa menetapkan tujuan dan rencana pembelajaran mereka sendiri. Keempat, gunakan pengambilan keputusan kelompok untuk menentukan tujuan dan isi pembelajaran kelompok. Kelima, bantulah siswa belajar bagaimana mengangkat dan memecahkan masalah sendiri. Keenam itu gunakan kegiatan yang menjeratkan untuk membantu siswa memperoleh pengalaman belajar. Ketujuh itu gunakan pemahaman kelompok dan pelatihan kepekaan untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Keempat, yaitu terakhir itu gunakan evaluasi diri untuk meningkatkan review diri sendiri dan kewaspadaan siswa. Terkait model pembelajaran yang berpusat pada siswa, langkah-langkah implementasi yang digunakan dalam pembelajaran di kelas adalah sebagai berikutnya. Setiap siswa membuat rencana belajarnya sendiri dan menandatangani kontrak. Kedua itu, siswa melakukan pekerjaan atau penelitian atas rencana mereka sendiri. Ketiga itu, siswa belajar melalui penelitian atau praktik dan belajar sama dengan rekan-rekannya. Keempat itu, diskusikan sepenuhnya masalah individu, kelompok, atau kelas. Kelima itu, siswa menetapkan standar mereka sendiri untuk evaluasi diri dan dipercaya oleh guru. Presentasikan dari Kiki itu sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf atas kata-kata yang salah.